Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu Evi Maria dan teman-teman semua. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan progres report saya mengenai manajemen risiko dan keamanan TI dengan studi kasus CV7 Smart Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Imi Dias Permata dengan NIM 6820075. Untuk 7 Smart Indonesia ini beralamatkan di Bayangkara RT 4 RW 18 Bayangkara Siswodipuro Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Nah, perusahaan ini merupakan suatu pengembang sistem yang membantu konsumen mengelola perusahaan menjadi lebih mudah dalam bentuk perangkat lunak atau situs web serta pengembangan operasional yang sesuai dengan budaya kinerja masing-masing perusahaan. Di sini perusahaan ini bekerja dengan passion, berbagi ide, pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Untuk perusahaan ini terdapat dua divisi, divisi produksi atau programmer. Yang kedua ada divisi marketing dan administrasi. Nah, di tahap yang pertama ini di risk register itu kita memasukkan organisasi structure, yaitu dengan memasukkan grup, nama perusahaan dan departemen apa saja yang ada di dalamnya, lalu kita generatekan. Yang kedua ada penetapan konteks yang berisi tujuan dan ruang lingkup. Nah, untuk tujuan sendiri yaitu berisi memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan 7 Smart Indonesia. Kedua, mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan, mengidentifikasi tujuan ruang lingkup dan sumber daya penerapan manajemen risiko, serta menyusun kriteria risiko sebagai dasar untuk menetapkan risiko prioritas pada saat analisis dan evaluasi risiko. Nah, yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Nah, di dalam eksternal ini yang pertama ada penggerak dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi. Yang kedua hubungan dengan perusahaan klien. Ketiga ada faktor sosial, budaya, hukum, teknologi, dan lingkungan. Yang keempat ada ketentuan hukum dan peraturan yang ada. Untuk faktor internalnya tersendiri yaitu terdiri dari struktur organisasi, yaitu berisikan yang paling tertinggi adalah direktur. Kemudian ada koordinasi divisi produksi yang di dalam produksi itu terdapat programmer, yaitu ada 5 programmer dalam divisi produksi. Lalu kemudian koordinasi divisi marketing dan administrasi terdiri dari staf marketing, staf administrasi, dan staf konten. Dan terakhir ada finance. Yang kedua ada kapabilitas ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan. Dan yang ketiga ada kompetensi SDM, bagaimana cara perusahaan untuk mengatur SDM karyawannya agar tetap memiliki kompetensi-kompetensi yang baik. Yang keempat ada mendapatkan pemahaman mengenai aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 7 Smart Indonesia. Lalu ada risk register tahap 2 yaitu kriteria risiko atau konteks. Nah, di dalam ini ada kriteria dampak risiko perusahaan. Nah, terdapat deskripsi yang sangat besar, besar, sedang, kecil, dan sangat kecil. Nah, di bagian sangat besar, dampak pada sasaran strategi organisasinya yaitu tidak tercapai sasaran dan kegagalan mencapai kinerja. Nah, di dalam kegagalan itu terdapat kegagalan total dalam produksi, diprediksikan kerugiannya lebih dari 30 juta. Lalu untuk yang besar, kegagalan adanya miskomunikasi antara perusahaan dengan klien lebih dari 15 juta. Lalu sedang adanya kemunduran dalam pengerjaan produk aplikasi, kerugian operasional kantor per hari dikali jumlah hari terlambat. Kemudian ada yang kecil, adanya case baru yang menimbulkan revisi pada proses produksi kurang dari 5 juta dan sangat kecil atau tidak signifikan adanya kendala software dan hardware. Kemudian kriteria peluang terjadinya risiko di dalam perusahaan. Seperti tadi, memiliki dampak sangat besar, besar, sedang, kecil, dan tidak signifikan. Untuk yang sangat besar, jumlah kejadian dalam periode risiko ini terjadi sebanyak 1 kali setiap bulan. Jadi dalam 1 tahun terjadi 12 kali. Untuk yang besar terjadi sebanyak 7-11 kali dalam 1 tahun.
Lalu untuk yang sedang, biasanya terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Yang kecil terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Lalu yang sangat kecil atau tidak signifikan terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 tahun. Demikianlah pemaparan progress report dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.